Halo semuanya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu gerak pada bidang vertikal. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Niva Salmi Talangi, kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan NIM 22013-059, nomor absen 9. Mata kuliah saat ini yaitu Fisika Terapan oleh dosen Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Yang pertama yaitu abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda yang jatuh ke bawah menuju permukaan bumi. Ini karena segala benda yang ada di bumi dipengaruhi oleh gaya tarik bumi akibat medan gravitasi yang dimiliki bumi. Salah satunya adalah apel yang jatuh ke bawah dari atas pohon akan menuju ke pusat bumi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengertian gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan adalah kecepatannya berubah secara beraturan karena pengaruh percepatan yang konstan atau tetap serta lintasannya yang berbentuk garis lurus. Nah, kecepatan benda yang bergerak vertikal itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya konstan sebesar 9,8 meter persegi kuadrat, sehingga nilai kecepatannya akan berubah secara teratur. Jika benda bergerak ke atas, maka besar kecepatan benda akan berkurang secara teratur, sedangkan jika benda bergerak ke bawah, kecepatan benda akan bertambah secara teratur. Selain itu, pada gerak vertikal, lintasannya juga berbentuk garis lurus, namun arahnya vertikal. Bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sehingga dengan demikian, gerak vertikal dapat dikategorikan sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal, atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dengan percepatan konstan sebesar 9,8 meter persegi kuadrat atau percepatan gravitasi bumi. Jika suatu benda bergerak dari bawah ke atas akan mengalami perlambatan, sedangkan jika bergerak dari atas ke bawah benda akan mengalami percepatan. Ciri-ciri gerak vertikal. Suatu benda dikatakan bergerak vertikal apabila memenuhi beberapa ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai acuannya. Yang kedua yaitu lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terhadap atau terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat yaitu kecepatan berubah teratur atau diperlambat atau dipercepat. Yang kelima, benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter persegi kuadrat. Secara umum, gerak vertikal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak jatuh bebas atau free fall motion dan gerak vertikal ke atas atau upward vertical motion. Apa yang membedakan? Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kelajuan awal, yang artinya VO sama dengan 0. Secara matematis, rumus-rumus yang terdapat pada gerak jatuh bebas adalah untuk kecepatan satu waktu, yaitu T dibagi V sama dengan GT. Untuk menentukan ketinggian setiap waktu, yaitu Y sama dengan 1/2 GT kuadrat. Dan untuk menentukan kecepatan saat menyentuh tanah, yaitu V sama dengan akar 2 GH. Selanjutnya, gerak vertikal ke atas. Ini merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu dan setelah mencapai suatu ketinggian maksimum akan mengalami gerak jatuh bebas kembali ke bawah. Ini dikarenakan percepatan gravitasi yang dialami benda berlawanan dengan gerak awal benda, maka
benda akan bergerak diperlambat secara matematis. Rumus-rumus yang digunakan gerak vertikal ke atas dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan V0 kurang GT, H sama dengan V0 kali T kurang 1/2 GT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Selanjutnya yaitu rumus-rumus pada gerak vertikal. Yang pertama, rumus gerak vertikal ke atas. Kecepatan awal yang kalian berikan pada benda saat dilempar vertikal ke atas akan berpengaruh pada tinggi maksimum yang dapat diraih dengan benda tersebut. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin tinggi juga ketinggian maksimumnya. Karena dilempar ke atas berarti gerakannya melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan gerak benda tersebut akan melambat atau A sama dengan minus G. Dan pada benda yang bergerak vertikal ke atas tidak berlaku rumus GLB atau gerak lurus beraturan karena gerak vertikal ke atas dan ke bawah adalah termasuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakan antara GLB dengan GLBB adalah kalau GLB kecepatannya konstan atau tetap, kalau GLBB percepatannya lah yang konstan atau tetap, sehingga didapatkanlah rumus vertikal ke atas sebagai berikut, yaitu rumus ketinggian maksimum Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Persamaan gerak vertikal ke atas yaitu H sama dengan V0 kali T kurang 1/2 kali G kali T kuadrat. Vt sama dengan V0 kurang G kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Rumus waktu tempuh. T sama dengan 2 kali tinggi maksimum. Tinggi maksimum sama dengan V0 per G. Keterangan H sama dengan ketinggian benda atau M. T sama dengan waktu tempuh atau S. G sama dengan percepatan gravitasi meter per second kuadrat. VO sama dengan kecepatan awal benda atau meter per second. Vt sama dengan kecepatan benda saat T atau second. Yang kedua yaitu rumus vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu. Sebab adanya gaya gravitasi bumi, maka gerakan tersebut akan semakin cepat, atau A sama dengan G. Selain gerakan vertikal ke bawah yang disengaja bisa kita lihat pada gambar, rumus vertikal ke bawah yaitu rumus tinggi benda setelah T atau sekon. H sama dengan HO kurang H. Persamaan gerak vertikal ke bawah. H sama dengan VO kali T tambah 1/2 kali G kali T kuadrat. Vt sama dengan V0 tambah G kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Selain gerakan vertikal ke bawah yang disengaja, ada juga yaitu gerak jatuh bebas, yaitu gerak suatu benda yang tegak lurus ke bawah tanpa adanya kecepatan awal, atau VO sama dengan 0. Persamaan gerak jatuh bebas yaitu H sama dengan 1/2 kali G kali T kuadrat. Vt sama dengan G kali T. Vt kuadrat sama dengan 2GH. Kesimpulan yaitu gerak vertikal termasuk dalam GLBB. Gerak vertikal adalah gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gerak ini memiliki percepatan sebesar G yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak vertikal ada 3 yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang materi gerak pada bidang vertikal. Semoga bisa membantu kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.